Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Sabrina dengan NPM 3120035. Saya akan membawakan materi yang berjudul Pentingnya Hormat dan Patuh kepada Orang Tua dan Guru. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ibu izin duduk ya. Ya, Bu. Ada semangat gak nih pagi hari ini? Semangat, Bu. Kalau ibu ucap semangat pagi, kalian jawab semangat, 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 semangat ya anak-anak. Ya, Bu. Semangat pagi. Semangat, semangat, semangat. Alhamdulillah anak-anak ibu pada semangat. Siapa ketua kelasnya di sini? Saya, Bu. Kalau ketua kelasnya pimpin doa. Mari teman-teman sebelum belajar terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu absen dulu ya anak-anak. Ya, Bu. Hanifah Suci Aryani, Hadir, Bu. Miss Fejihan Apriani, Hadir, Bu. Putri Asti Inayatullah. Hadir, Bu. Baik anak-anak, siapa yang masih ingat pembahasan kita minggu lalu itu tentang apa ya? Saya, Bu. Iya, Miss Fejihan, silakan. Kemarin kita belajar tentang kitab-kitab Allah, Bu. Ada 4 kitab yang harus kita ketahui. Yang pertama, kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, terus kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud, kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa, dan kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya, Bu. Nah iya benar Miss Fejihan. Terima kasih Miss Fe. Sama-sama, Bu. Oke baik, hari ini kita mulai materi baru. Sebelumnya ada yang sudah tahu belum apa judul materi kita pada pagi hari ini? Saya, Bu. Apa Miss Fe? Pentingnya menghormati dan menyayangi orang tua dan guru, Bu. Benar. Sepertinya sudah ada yang paham ya materi kita pada hari ini. Baik, kita mulai materi pada hari ini. Yang pertama, pentingnya hormat dan patuh kepada orang tua. Sebelumnya ibu mau tanya nih, tadi pagi sebelum berangkat sekolah pada salim gak sama orang tuanya? Salim, Bu. Sambil minta uang jajan. Yang minta uang jajannya maksa udah tuh pada. Maksa dikit. Jadi maksa. Enggak dong, Bu. Enggak dong. Pintar anak-anak ibu. Sekarang ibu mau sedikit menjelaskan tentang hormat dan patuh kepada orang tua. Agama Islam mengajarkan dan mewajibkan kita sebagai anak untuk berbakti dan taat kepada ibu maupun ayah. Kalian kalau pergi keluar rumah atau berkegiatan di luar rumah pada izin gak sama orang tua? Izin, Bu. Bagus, pintar anak-anak ibu ya. Jadi meminta restu dan izin kepada orang tua itu harus ya anak-anak, karena restu Allah disebabkan oleh restu orang tua. Kalau kalian minta izin ke orang tua terus gak diizin sama orang tua kalian, lebih baik kalian gak usah pergi. Dan jangan sekali-sekali membantah ya anak-anak. Iya, Iya, Bu. Bu. Iya, Bu. Baik, dalam sebuah hadis disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ridho robbi fi ridho walidain wa sahbuhu fi sahtihima. Yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ridho Rob terletak pada ridho orang tua dan murkanya terletak pada keduanya. Hadis riwayat At-Tabrani disahihkan oleh Al-Hafiz As-Suyuti. Perlu ditegaskan kembali bahwa birrul walidain, berbakti kepada orang tua, tidak hanya sekadar berbuat baik saja, akan tetapi birrul walidain memiliki bakti. Paham ya anak-anak? Paham, Bu. Baik, Ibu akan sedikit bercerita kisah tentang Uwais Al-Qarni. Sebelumnya ada yang sudah tahu belum kisah tentang Uwais Al-Qarni dan ibunya? Enggak. Belum. Tahu. Belum ya anak-anak. Baik, Ibu akan menceritakan singkat kisah tentang Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni adalah seorang pemuda dari Yaman yang hidup berdua dengan ibunya yang lumpuh dan buta. Suatu hari ibunya memberitahu kepada Uwais Al-Qarni bahwa dia ingin sekali untuk
mengerjakan ibadah haji ke Mekah. Setelah berpikir cukup lama mencari jalan keluarnya, akhirnya Uwais membeli seekor lembu dan membuatkan kandang di atas bukit. Kenapa tuh Uwais naruh kandangnya di atas bukit? Nggak tahu Bu. Nggak tahu. Tuh buat naruh lembunya dan menggendong lembu setiap pagi latihan bolak-balik biar latihan. Uwais latihan selama 8 bulan. Ternyata lembu milik Uwais beratnya telah 100 kg. Akhirnya otot-otot Uwais makin kuat dan membawa ibunya, menggendong ibunya pergi haji dari Yaman ke Mekah. Menuju Mekah, begitu besarnya cinta Uwais terhadap ibunya, ia rela menempuh perjalanan yang jauh tidak mudah itu hanya demi ibunya. Melihat perjuangan anaknya, ibunya pun terharu dan bercucuran air mata. Bahagia telah melihat Baitullah sebelum ibunya meninggal dunia. Ketika wukuf pun bahagia telah melihat Baitullah. Uwais dengan tegap dan gagah, ia tetap menggendong ibunya melaksanakan wukuf di Ka'bah hingga selesai. Subhanallah, sungguh amat mulia ya anak-anak, kisah tentang Uwais Al-Qarni ini sangat amat berbakti kepada ibunya. Sesuai anjuran Rasulullah SAW, dahulukan untuk menghormati atau berbakti kepada ibumu, baru kemudian ayahmu. Begitu ya anak-anak? Ya Bu. Kita lanjut ya anak-anak. Yang kedua itu pentingnya hormat dan patuh kepada guru. Sebelumnya kalian pasti bertanya-tanya nih, kenapa sih kita harus hormat juga sama guru padahal kan guru bukan orang tua kita. Nah, jadi gini, kata siapa guru bukan orang tua kita? Guru itu orang tua kita loh di sekolah. Guru yang mengajarkan kita berbagai ilmu. Jadi kita harus menghormati guru. Dan bukan hanya guru saja, bukan hanya ibu atau ayah kalian saja. Lebih tepatnya kita harus menghormati semua orang yang lebih tua daripada kita. Begitu ya anak-anak? Ya Bu. Ya, siapa apa sih yang kalian tahu tentang guru itu? Baik. Jadi guru adalah orang yang mengajarkan kita berbagai ilmu pengetahuan dan mendidik kita di sekolah. Guru adalah pewaris para nabi karena melalui guru wahyu atau ilmu para nabi diteruskan kepada umat manusia. Seorang yang berilmu dan kemudian bekerja dengan ilmunya itu, maka dialah yang dinamakan besar di kolong langit ini. Ia adalah ibarat matahari yang menyinari orang lain dan mencahayai dirinya sendiri. Ibarat minyak kasturi yang baunya dinikmati oleh orang lain dan dia sendiri pun harum. Subhanallah, sangat amat mulia ya anak-anak menjadi seorang guru. Di sini ada yang cita-citanya menjadi guru? Saya Bu. Semoga tercapai anak-anak cita-citanya belajar yang rajin ya anak-anak. Amin. Ibu akan memberikan sedikit kesimpulan pada pelajaran kita pagi hari ini. Yang pertama, orang yang harus didahulukan untuk dihormati atau berbakti adalah ibumu, baru kemudian ayahmu. Yang kedua, cara untuk berbakti kepada orang tua antara lain melaksanakan nasihatnya, memelihara dengan penuh keikhlasan dan kesabaran, kasih sayang, berkata halus dan sopan, serta mendoakan keduanya rela berkorban untuk orang tuanya dan meminta kerelaannya. Yang ketiga, cara berbakti kepada guru antara lain menghormati dan memuliakannya, mengikuti nasihatnya, tidak menceritakan keburukannya, dan mengamalkan ilmu yang diberikannya. Baik anak-anak, selesai sudah materi kita pada pagi hari ini. Sebelum Ibu cukupkan, apakah ada pertanyaan? Nggak ada Bu. Nggak ada. Jika tidak ada pertanyaan, marilah sama-sama kita tutup pembelajaran kita dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu, semoga pembelajaran kita kali ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu pamit ya anak-anak.